saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun. Sebab perlindungannya sempurna. Jangan sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama. Katakan, let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, tahu janjimu Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah sumber kemenanganku. Oh yeah. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah memasuki tahun 2024. Di tahun yang baru kiranya biarlah semangat kita menjadi semangat yang baru, sukacita yang baru, dan tentunya kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau menunaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan penyertaan-Mu sepanjang 2023 yang lalu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur segalanya Tuhan yang kami alami. Baik itu susah, senang, baik buruk Tuhan. Tuhan sudah limpahkan bagi setiap kami. Kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang terbaik bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami menaikkan ucapan syukur kami. Biarlah kami boleh memberikan hidup kami. Rasa syukur kami hanya bagi nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang layak Tuhan terima pujian daripada kami Yesus. Engkau yang layak Tuhan, yang ditinggikan, diagungkan. Sebab Engkau Allah yang setia. Katakan Bapak Ibu sama-sama, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Bapa yang mulia, katakan Kaulah harapanku Tuhan. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Ya Tuhan, biar ini menjadi ungkapan bagi setiap hati kami Yesus, bahwa Engkau baik Tuhan. Katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Ini pujian kami Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat. Oh, sungguh tiada Allah yang seperti-Mu, sungguh tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan selamanya. 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 Katakan, dengan apa akan ku balas Tuhan? Semua yang baik segala kebaikan-Mu yang Tuhan beri dalam hidup kami. segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur semua karena kebaikan-Mu. Engkau Yesus Tuhan
Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau besar Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, teramat baik dalam hidupku. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala yang Tuhan curahkan bagi setiap kami. Atas segala pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tidak ada satupun Tuhan yang kami dapat lakukan untuk membalas kasih Tuhan. Pengampunan, penyelamatan, itu adalah hadiah bagi setiap kami Tuhan. Yang Tuhan beri secara cuma-cuma bagi setiap kami. Dan saat hari ini Tuhan, pagi hari ini, biarlah hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Di mana kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih atas segala berkat yang kami alami sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami mau siap menaikkan ucapan syukur kami dengan hati yang bersuka cita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu boleh kasih lihat kiri kanan depan belakangnya, boleh kasih salam. Tuhan Yesus kita baik, haleluya. Masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Haleluya. Biar kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang baik bagi saya dan saudara. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka saudara dalam hadirat Tuhan, nyanyi besarkan agung namanya, pujian cipta sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, katakan sebab Tuhan baik. Kita lebih semangat lagi memuji dan menyembah Tuhan. Katakan masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, jidat jublah sangkakala, musik dan tarian.
Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita baik boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Biarlah Dia selalu menjadi Tuhan yang baik bagi setiap kita. Karena Dia membebaskan kita. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik. Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Allah baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Engkau baik Tuhan. Ya Allah baik. Allah baik bagiku. Allah baik. Allah baik bagiku. Allah baik. Allah baik bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Suaranya mana Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Dialah Tuhan dan gunung batuku. Dialah perlindunganku, kekuatanku, kota bentengku. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Engkau adalah Tuhan yang benar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku, Kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Engkau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Engkau adalah Tuhan kami yang benar ya Tuhan. Bahwa tidak ada satupun Tuhan yang kami sembah, kami agungkan, hanya Engkau Yesus. Katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan itu yang mengangkat bagi setiap kami jauh lebih tinggi lagi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya.
Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Yes Tuhan. Ini pujian kami ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan Tuhan pagi hari ini. Dan dari sekian kami banyak orang tempat ini Tuhan. Kami mau bersatu hati ya Bapa. Kami datang dengan ucapan syukur kami. Dengan satu tujuan Tuhan. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. satukan kami Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, oh, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, Jadikan kami sehati Tuhan. Sepikir. Biar kehendak Tuhan tidak berjuang. Yes, Tuhan. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar
Haleluya. Syekirala makasih, kirala makana. Hadir di tengah kami Tuhan. Kami rindu Engkau. Haleluya. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, Jesus. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Nyanyikan sama-sama. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your oh Lord, for your name is great and worthy to be praised, worthy to be praised. I sing praises to your name, oh hallelujah. Urala baka shekera baka la 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 baka la 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 baka la 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 baka. For your name is great and worthy to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian hadir di tengah kami, menjamah kami, memulihkan kami Tuhan. Namamu besar, layak ya Tuhan. Oh, nyanyi pujian bagimu, ralabaka sekira rabaka ralabaka. Oh pujian Yesus, oh ralabaka 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 ralabaka. Namamu besar dan layak di. Mari sembah Tuhan saudara, biar musik. Mari sembah Tuhan. Ora labaka namo, kami datang menyembahmu ya Allah. Gak ada yang lain ya Tuhan, hanya Yesus, Yesus, Yesus. Ora labaka namo. Allah Roh Kudus jamah, Allah Roh Kudus pulihkan, Allah Roh Kudus berbicaralah. Haleluya. Mari terus sembah Tuhan saudara. Sembah Tuhan sampai kau merasakan jamahannya. Sembah Tuhan sampai kau merasakan hadiratnya sungguh-sungguh. Oh Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi tempat ini ya Tuhan. We love you Lord. Ora labakala labakala laboke bere 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 la bala la bala la bala la bala la bala
our God, and all will see how great, how great. Kami sembah Engkau Tuhan, is our God. How great, how great. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau mulia ya Tuhan. We worship you, we worship you. How great is our God. Sing it again. How great. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau mulia. Engkau yang disembah di tempat ini Tuhan. We love you, we worship you, we honor you Jesus. How great is our God, and all will see, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great, is our God. Tepuk tangan paling meriah bagi Yesus, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami sembah di tempat ini dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat. Terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Aku berdoa Engkau berkati setiap anak-anakmu hari ini di tempat ini Tuhan. Kau menjamah, Kau memulihkan. Kau berbicara bagi setiap kami biar keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri, anak-anak Tuhan, orang tua dipulihkan hari ini Tuhan. Disembuhkan hari ini. Kami mau dengar dari Tuhan. Jamah kami, berbicara bagi kami. Lawat kami Tuhan. Lakukan sesuatu yang baru, aku berdoa. Dan kami berjanji segala pujian, syukur, hormat kami berikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Sebelum duduk boleh lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik sekali, katakan saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara, thank you. Praise and worship team. Shalom. Haleluya. Hari ini salam kenal bagi yang belum kenal, nama saya Boris Manurung, saudara. Terima kasih buat Bapak Gembala dan pengerja yang memberi kesempatan bagi saya untuk sharing firman Tuhan hari ini, saudara ya. Hari ini saya dikasih tema adalah kuasa dalam kesatuan. Sama-sama bilang sama saya, kuasa dalam kesatuan, 1, 2, 3. Kuasa dalam kesatuan. Jadi ada kuasa dalam kesatuan. Jadi kita mau tahu kenapa dalam kesatuan itu ada kuasa, saudara. Jadi kita nggak sekedar gini, kalau aku bersatu, kalau aku unity, kalau aku harmonis, itu apa aja faedahnya. Nanti kita akan bahas apa aja faedahnya. Tapi kenapa kita bersatu itu ada juga pentingnya why, kenapa gitu ya. Nah kita baca ini Kejadian 1 ayat 27. Saya pernah berapa kali sharing di sini mengenai saudara, kuasa dalam konteks Allah Tritunggal gitu. Jadi itu sebenarnya gambaran, tuntunan, guidelines hidup kita, yaitu Allah kita. Kalau saya bicara berapa kali bahwa kalau kita diciptakan oleh Allah gitu, dan kita diciptakan, ayat ini bilang begini saudara, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita diciptakan segambar serupa Allah, berarti blueprint kita itu blueprint Allah gitu saudara. Kita akan maksimal, kita akan sampai kepada destiny ilahi kalau kita nyontoh pencipta kita, blueprint kita. Kalau mobil diciptakan dengan blueprintnya, cara kerjanya, handphone diciptakan dengan cara kerjanya, kita lakukan sesuai dengan apa, bagaimana dia diciptakan, itu akan long lasting, awet gitu. Kalau alat gitu ya, atau alat electrical seperti ini yang biasanya cuma maksimum harusnya 20 volt gitu. Tapi kita berikan dia 40 volt berkali-kali, cepat rusak gitu saudara. Tapi kalau kita kasih sesuai dengan speknya, demikian juga dalam hidup kita, itu akan long lasting.
dan maksimal gitu saudara. Nah bicara mengenai kesatuan, Allah itu adalah citranya kita. Kita itu diberikan, diciptakan segambar serupa dengan dia. Jadi bicara mengenai kesatuan harusnya nyontoh dia. Nah gambar itu, gambar Allah, Allah Tritunggal, Allah itu hakikatnya satu. Dan 3 pribadi gitu ya, dia Allah satu. Tapi dia 3 persons, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Banyak orang bilang kok bisa Allah orang Kristen tuh punya anak. Gambaran di bumi ini itu gambaran sorga. Bukan sorga gambaran bumi, jangan kebalik saudara ya. Jangan bilang berarti Bapa itu punya anak melahirkan, gak begitu. Justru karena gambaran Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Anak itu yang dilahirkan oleh seorang ibu di bumi itu gambaran sorga gitu. Tapi bukan berarti Allah Anak itu dilahirkan Bapa, enggak. Dari kekekalan sampai kekekalan dari dulu, the past eternity, udah seperti itu. Tuhan Yesus ngomong, sebelum Abraham ada aku sudah ada. Dan bahkan dari kekekalan Allah itu, Allah Tritunggal itu co-eternal. Sama-sama eternal. Bukan waktu Tuhan Yesus mau datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia baru diciptakan, enggak saudara ya. Cuma Allah Anak itu menjadi manusia, firman itu menjadi manusia gitu saudara. Nanti kapan-kapan kita bicara lebih dalam mengenai teologinya saudara ya. Tapi kalau kita lihat seperti ini, dari perjanjian lama sudah digambarkan mengenai Allah Tritunggal. Memang ketika di perjanjian baru lebih jelas digambarkan bagaimana Tuhan Yesus datang gitu. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan Pentakosta gitu saudara. Tapi dari awal Kejadian 1 ayat 1 berkata pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim itu plural segalanya. Bukan singular, plural gitu. Itu sendiri sudah jamak gitu saudara ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Echad. Echad itu sebenarnya satu, bukan satu tunggal, tapi satu kayak rumpun gitu saudara. Kalau misalnya kita cabut anggur gitu ya. Anggur itu satu ranting gitu, ada beberapa anggur. Itu echad gitu saudara ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan luar biasanya Allah Tritunggal saudara, kalau kita baca di perjanjian, saya kutip beberapa ayat saja saudara ya. Di Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata, kata Tuhan Yesus, bukan dari diriku sendiri tapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan itu yang dari Bapa. Bahkan juga ada di ayat-ayat lain, Tuhan Yesus ngomong begini, yang aku lakukan enggak kulakukan kalau tidak kulihat Bapakku melakukannya. Gitu. Jadi they are always in line. Dan satu lagi saya kutip ayat ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus juga ketika dicurahkan, diberikan, tidak mengatakan apa yang lain daripada yang Yesus katakan. Ini kan argumentasi mengenai Allah Tritunggal gitu ya, dengan ajaran agama lain suka ngomong begitu saudara ya. Tapi kalau saya berpikir gini aja, simpelnya aja saudara ya, supaya saudara dapat anggap ngomong Tritunggal ini dalam gitu ya. Kalau saudara percaya ada Allah gitu ya, dan bahwa manusia alam semesta diciptakan, berarti ada awal dari kita semua, ada awal dari alam semesta. Tapi kalau dia Allah, dia tidak punya awal. Tadi kita nyanyikan lagunya. Dia Alfa, dia Omega. Dari dulu dia awal udah ada. Dan akhirnya nanti dia ada gitu saudara. Kalau kita percaya dia ada, sebelum semua diciptakan, sebelum semua ada. Bahkan manusia, bahkan binatang, bahkan universe, alam semesta enggak ada. Berarti pada waktu itu hanya ada Allah gitu saudara. Nah dia kita ngomong dia sebagai, ini saya ngomong sebagai manusia yang melihat, yang terbatas otaknya, yang melihat Allah gitu saudara ya. Kalau dia kita katakan dia Allah yang bersabda, Allah yang berfirman, Allah yang berkata-kata. Dengan siapa dia ngomong-ngomong kalau belum ada diciptakan? Kalau kita katakan dia Allah kasih, ya Rahman, ya Rohim. Allah yang pengasih dan penyayang. Kepada siapa berkasih-kasihan dia?
kalau dia cuma sendiri tunggal, saudara. Saya cuma bisa mengerti itu kalau itu adalah yang kita percayai dalam kekristenan. Allah Tritunggal. Ada komunitas dalam Trinitas, saudara. Tapi tiga-tiganya satu. Dia tidak terpisah. Makanya waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, dia ciptakan untuk bergaul dengan mereka di Taman Eden. Jatuh dalam dosa, manusia terpisah. Kemudian Tuhan Yesus datang dan menyelamatkan manusia. Hal yang pertama yang Tuhan lakukan kalau saudara dan saya percaya, apa yang dia katakan? Dia berikan Roh Kudusnya, Allah Roh Kudus. Tinggal sama saudara dan saya. Itu apa yang dimaksudkan dengan ayat itu? Dengan kenyataan, dengan fakta itu saudara. Bahwa Allah itu pingin bersatu dengan saudara. Ketika dosa memisahkan Adam dan Hawa dan manusia, dia 2 Korintus 5, 18, 19, 20, bahwa kita itu diperdamaikan, we are reconciled to God through Jesus, lewat Yesus kematiannya. Dan dia berikan Roh Kudusnya, itu Allah saudara. Jadi yang tinggal dalam saudara yang percaya, dalam saya yang percaya, itu Allah Roh Kudus. Jadi di hati Bapa di sorga, di hati Allah kita, kesatuan itu esensinya juga. Sama seperti esensi adalah Allah adalah kasih. Orang Kristen kalau nggak mengasihi itu bukan Kristen saudara. Saya ulangin gitu ya. Allah itu adalah kasih gitu saudara. Kalau kita sebagai orang percaya kita tidak hidup dalam kasih, mungkin kita belum mempraktekkan yang namanya keilahin Allah dalam kita. Demikian juga dengan kesatuan, demikian juga dengan unity. Itu hatinya sorga, itu ciri khas Allah, itu identitas Allah Tritunggal. Suka yang namanya satu. Jadi Allah itu mencintai unity saudara, mencintai kesatuan. Jadi kalau saya bilang sama saudara ada kuasa dalam kesatuan, kenapa? Bukan bicara untuk apa gitu ya, itu pasti ada. Karena Allah itu luar biasa, kalau kita ngikutin dia ada untuk apanya, ada benefit, ada keuntungannya. Tapi kenapa? Karena memang Allah itu suka kesatuan. Suka kesatuan, identitas dia adalah 3 dalam 1 saudara. Makanya waktu Adam dan Hawa diciptakan, kejadian 1 tadi kita ngomong ya, laki-laki dan perempuan, kejadian 2 baru laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, maka mereka apa katanya? 2 jadi 1. Gimana ceritanya 2 jadi 1? Karena pernikahan itu sendiri kita baca tadi kejadian 1:27, dia ciptakan manusia itu, ciptakan dia, ciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, ada dia, ada mereka. Kok ada singular, ada plural, ada single, ada jamak gitu. Jadi bicara mengenai kesatuan itu kesukaan Tuhan. Showcase di dunia ini tentang surga itu keluarga, pasangan suami istri. Gambaran 2 jadi 1 itu gambaran Allah Tritunggal. Memang menjadi 3 menjadi 1 lagi. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu ada Allah. Allah suka sekali namanya kesatuan. Dan setan melihat sih saudara, ya, Menara Babel. Setan melihat itu, Allah suka gitu ya. Nah ini yang dipakai setan selalu di keluarga, di gereja. Oh haleluya gitu ya. Untuk merusak saudara. Saya baca ayat ini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita. Dia ngomong kita. Itu Allah ngomong bersama dirinya ya. Kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Alkitab Allah ngomong kalau bersatu itu tidak ada yang tidak dapat terlaksana saudara. There is power in that. Karena Allah itu Allah kesatuan. Makanya setan juga tahu. Dia watch kan, dia lihat wow. Menara Babel. Mereka nggak disukain tentunya karena Tuhan suruh mereka berpencar seluruh bumi untuk menguasai bumi. Tapi mereka bilang nggak usah kemana-mana, kita taruh aja Menara Babel biar kita di sini.
Basically mereka melawan perintah Tuhan gitu. Makanya dikacaukan bahasa, makanya ada banyak bahasa sekarang di dunia saudara. Dan setan lihat Davide et impera, cara supaya setan menguasai keluarga-keluarga, dikasih perpecahan. Kalau kita mau ngikutin dia di keluarga, suami, istri, orang tua, anak gitu ya, menantu, mertua gitu. Kita sedang ngikutin siapa saudara? Kalau misalnya di sini Tuhan suka kesatuan, keharmonisan. Tuhan gak bilang semuanya baik-baik, tapi justru dengan keadaan masalah, tantangan, dia makin kita bersatu. Kalau kita bersatu ngikut Tuhan saudara. Tapi kalau kita ngikut si setan, dia kasih hal-hal yang membuat kita gak suka di keluarga, di gereja juga. Kalau kita mau berpecah, pengen pecah, kita ngikut siapa saudara? Ngikut setan. As simple as that. Jadi kalau kuasa dalam kesatuan, kenapa kita punya kuasa dalam kesatuan? Karena memang itu adalah ciri khas identitas, itu adalah middle name-nya Tuhan gitu kira-kira saudara. Kita lanjutkan, ada unity dalam doa juga. Kenapa Tuhan suka unity? Ini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Faktanya nih, yang paling gampang cocok dan sepakat itu karena 2 jadi 1 itu adalah suami istri. Bayangkan saudara. Tapi faktanya nih, suami istri, saya sama istri melayani banyak keluarga-keluarga, kita ada kelas-kelas pernikahan juga saudara. Kenyataan termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk pelayan-pelayan Tuhan, itu ternyata suami istri jarang sekali berdoa bersama. Entah apa aja alasannya. Sibuk lah. Macam-macam saudara. Tahukah saudara, jika 2-3 orang, 2 orang sepakat, sumpuneo itu akar kata dari simponi. Kayak musik tadi, ada yang main gitar. Nadanya kadang-kadang beda, yang sana main sol, sini main mi. Tapi karena ada aransemen, jadinya dengarnya indah. Kayak SATB, sopran, alto, tenor, bass. Itu beda-beda nadanya. Tapi karena ada aransemen, ada dirijennya yang ngatur, itu enak kedengaran. Bukan berarti suami istri itu harus seragam, tidak. Tapi ada satu aransemen, yaitu firman Tuhan, kehendak Tuhan, yang kita mau ke sana, kita lakukan tugas kita menjadi simponi, itu maksudnya. Di gereja juga gitu, gak semua jadi WL, gak semua jadi singer, gak semua jadi usher. Ada yang pintar konseling, ada yang pintar masak gitu ya. Ya semuanya diatur supaya apa? Gereja jalan di aransemen, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan suka itu. Makanya dia bilang, apa saja permintaanmu. Saya suka kalau gereja, kalau persekutuan, anak muda, orang tua, itu kumpul doa. Luar biasa. Doa saudara. Berdoa itu luar biasa. Karena itu membangun kesepakatan. Membangun unity. Saya terusin saudara ya. Nah, ini salah satu keuntungan daripada kalau kita unity saudara. Kita akan baca ayatnya ya. Ini makanya Tuhan tuh suka tuh. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun itu bahasanya aslinya live in harmony atau terjemahan lain live in unity. Dengan kata lain tinggal dengan kesatuan. Ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah, sama-sama baca saudara, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Gunung Hermon sama Gunung Sion itu jauh saudara ya.
ratusan kilo gitu, 300-an kilo gitu. Jadi kalau embun dari sana turun gitu ya, Hermon ke Sion, itu namanya bocengli. Gitu. Gak masuk akal. Kecuali gini, itu memang jadi banjir sepanjang itu ratusan kilo. Ini bicara mengenai mujizat. Orang yang kalau bersatu, orang yang kalau unity saudara, itu Tuhan suka. Itu Tuhan suka. Sama seperti kalau kita jalan, terus kita ngelihat orang gayanya, terus kita bilang, suka banget gua. Kenapa lu suka? Itu gua banget, Lek. Gitu. Datang ke gereja ini kan, aku suka deh gereja di Jatim gitu. Kenapa? Aduh, praise and worship-nya gua banget. Itu artinya cocok sama gua. Jadi kalau kita unity di keluarga gitu, makanya Tuhan kalau ngelihat, aku suka deh main ke rumahnya Pastor Sandy gitu. Sama Siska gitu. Kenapa Tuhan kata malaikat gitu ya? Gua banget gitu. Makanya dia bilang begitu saudara. Memerintahkan berkat. Saya tuh gak pernah lihat keluarga yang rukun. Gitu ya. Yang tidak mengalami mujizat. Yang dalam Tuhan saudara ya. Dan mereka itu diberkati. Tapi saya juga ngelihat keluarga yang kayaknya punya duit banyak. Berantakan. Karena apa? Karena gak unity. Bapaknya kemana, emaknya kemana, anaknya juga gak tahu kemana gitu saudara. Tuhan itu suka unity, suka banget. Jadi kalau kita udah mulai pecah, dia aduh janganlah kata Tuhan. Jangan, aku gak suka kalau berpecah. Saya gak bilang kita tidak boleh berbeda pendapat, bukan begitu. Saya udah ngomong sumpuneo tadi saudara. Saya sama istri selalu kadang-kadang berbeda pendapat. Tentang banyak hal karena kita laki-laki dan perempuan beda. Latar belakang beda gitu. Bahkan setelah 25 tahun menikah masih beda. Tapi tidak pernah, saya lupa kapan terakhir kita bertengkar. Saudara. Ya kita selesaikan dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, dengan kasih saudara. Kenapa? Karena saya tahu ini. Saya mau imani ini. Kesana Tuhan berkat diperintahkan. Dan urapan saudara ya. Seperti meleleh gitu. Itu dari kepala ke janggut ke jubah. Ini untuk pemimpin-pemimpin. Kepala-kepala rumah tangga. Pemimpin-pemimpin gereja. Itu mengalir. Biasanya. Kalau saya lihat perusahaan, saya lihat gereja gitu ya. Karena gini, saya percaya bahwa kultur keluarga, kultur gereja, kultur company itu corporate culture-nya itu ditentukan oleh CEO-nya. Kultur dari corporate itu, kultur dari corporate gerejanya itu ditentukan oleh CEO-nya, saudara. Ya kepalanya. Jadi kalau dia hidup rukun, itu mengalir. Suami istri hidup rukun mengalir ke keluarga-keluarga jemaat. Kalau dia gereja. Mengalir ke divisi-divisi di korporatnya saudara. Itu tuh saya pelajari begitu. Karena saya juga di manajemen saudara. In the leadership. Tuhan suka yang namanya unity. Berkat pasti diperintahkan. Enggak perlu cari berkat kira-kira gitu saudara. Tapi diperintahkan ke sana. Yang kedua, kalau kita unity itu produktivitasnya tinggi. Saya baca ayatnya. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Dan satu lagi nih saudara, kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100. Dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Saya ngambil matematiknya gitu saudara. 5 mengalahkan 100, berarti 20 kali lipat. Aneh ya, 5 kok menang atas 100. Tapi begitu, kalau kita bersatu gitu. Nah seharusnya kan kalau 100, kalau 20 kali lipat harusnya 2000. Tapi ini 100 mengalahkan selaksa yaitu 10.000. Ada lipat ganda saudara. Suami istri juga begitu. Suami bisa melakukan 5, istri bisa melakukan 5. Tapi kalau sama-sama mereka mengerjakan,
itu bisa lebih banyak dari 10. Gereja juga gitu. Kalau kita unity, wah sama-sama mengerjakannya. Sama-sama membahu. Itu bisa berlipat ganda saudara. Kalau kita unity. Kenapa kita unity? Karena Allah kita Allah yang unity, Allah Tritunggal. Dan kalau kita unity, kita akan diberkati, kita akan diurapi, itu akan mengalir kemana-mana. Saya beberapa kali jadi pernah jadi youth pastor, musik pastor gitu ya. Jadi gembala di sini, jadi gembala diminta gitu saudara ya. Saya tuh ada yang dulu-dulu saya pindah dari gereja sini disuruh Tuhan gitu ya pindah. Itu tuh pengerja-pengerja yang dulu tuh masih dekat sampai sekarang. Kadang-kadang ngumpul sampai sekarang. Walaupun udah gak pelayanan bareng saudara. Karena kita udah kayak keluarga. Kita udah kayak keluarga. Saya selalu mau bilang jangan ngomongin orang lah. Gitu. Saya juga menjadi pimpinan di tempat saya bekerja saudara ya. Saya selalu kasih value itu. Kita bersama respect others. Saya nggak mau kamu ngomongin orang. Atau kedua, nggak mau ngomongin masalah saja kecuali kita nggak ngomongin solusi gitu. Jangan merendahkan orang lain gitu. Kalau misalnya yang lain belum mengerjakan bagiannya, masuk bantu kerjain gitu. Pokoknya saya tuh pingin semuanya itu bisa unity saudara. Kalau ada yang lemah gitu ya, ada yang satu jemaat, marah-marahin jemaat lain sampai dia trauma gak mau datang ke gereja gitu. Saya rangkul dua-duanya saudara. Saya gak kesini memusuhi yang sana atau kesana yang memusuhi. Enggak gitu saudara. Saya ajar yang kasar. Ditegur, dikasih masukan gitu. Yang disakitin, dikasih kekuatan. Kamu harus bisa mengampuni. Harus rukun saudara. Karena kalau mereka sama-sama nantinya kekuatannya lipat ganda. Yang ketiga saudara, unity itu mendukung ketahanan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Gak bertahan, tunggu waktu aja. Kalau udah mulai pecah di atas, pecah di bawah, di divisi, cepat-cepat saudara. Masalah jangan dibiarkan. Masalah harus dibereskan. Saya nggak bilang bahwa kita tidak boleh tegas. Oh harus tegas saudara. Tapi kita harus melihat. Kalau anak kita udah mulai nakal. Udah Pastor Boris saya udah bilangin anak saya. Tapi masih melakukan lagi. Nggak apa-apa bilangin lagi. Yang namanya anak-anak ya. Apalagi remaja. Saya juga pernah remaja dibilangin 200 kali juga nggak berubah. Sampai Tuhan yang ngomong gitu saudara. Ya anak muda kan gitu ya. Begitu dia kecil, cakep, manis. Waduh cute gitu. Begitu remaja kok berubah gitu. Ya kita harus kasih nasihat. Kita harus kasih ketegasan. Tapi rangkul dia gitu saudara. Udah bilang gak apa-apa bilang lagi. Kalau anak saya selalu bilang aduh papa mama ini ngomongnya doa melulu. Doa melulu gitu ya. Tapi begitu mereka melihat mujizat. Benar juga ya, Ma jangan berhenti ya, lupa mendoakan aku gitu. Dari mulutnya keluar gitu, jangan berhenti ya ternyata aku butuh didoakan, aku ngelihat suatu perlindungan Tuhan nih gitu. Kalau kelihatan sudah ada aneh, dinasihatin, datang, diomongin. Itu ketahanan keluarga saudara. Kalau saudara punya perusahaan atau saudara dalam pimpinan di satu divisi di pekerjaan saudara, jangan pupuk yang namanya suka saling gosipin satu dengan yang lain. Keberpihakan satu dengan yang lain. Itu tinggal tunggu waktu. Itu gak enak saudara. Lebih bagus terbuka satu dengan yang lain. Nah memang ada beberapa guideline saudara ya. Saya tinggal beberapa menit lagi. Yang saya pingin bagi unity itu butuh ini. Memang banyak tapi yang saya pikir ini yang penting ya. Pertama itu fokus kepada positif tentang orang lain. Ada itu suami yang cakep, luar biasa, keren, rohani gitu. Positifnya banyak. Tapi dia mungkin ada kelemahan 1, 2, 3. Misalnya kalau tidur ngoroknya keras banget. Itu mungkin kekurangan gitu ya. Kalau dia makan
berdecak saudara, gitu. Aduh gimana sih kalau makan, tutup mulut dong gitu ya. Gitu. Kalau dia mandi, habis mandi itu pakaian kotor, handuk di mana-mana. Istri tuh nggak suka tuh. Ini handuk beresin dong gitu ya. Kalau pencet odol, main pencet aja dari tengah gitu ya. Dari bawah dong rapi, kalau perempuan kan dari bawah gitu. Ya cuma itu sih gitu. Tapi yang lainnya bagus. Tapi kalau istri ngelihatnya yang negatif saja, bubar. Saudara. Jadi nasihatin, tolong kalau saya sekarang udah menjetnya dari bawah saudara. Ya, jet odol, udah dari bawah saya. Dulu memang saya kalau ada odol, cet gitu ya. Itu nggak tahu kenapa kalau laki-laki begitu. Kalau perempuan tuh mau rapi dari bawah itu ya. Terus digulung-gulung di bawah gitu ya. Cakep gitu. Ngelihatnya aja aduh nggak tega buangnya ke sampah gitu. Bagus banget gitu saudara. Kalau udah habis. Ya jangan lihat negatifnya. Kita coba kasih masukan tapi lihat positifnya saudara. Istri-istri ada juga yang luar biasa. Yang luar biasa. Masaknya enak. Kalau bangun pagi benar ngurusin anak. Beresin suami gitu. Wah semuanya mantap lah. Cuma memang dia suka pakai daster di rumah. Karena ada istri-istri kalau suami pulang, wah pakainya pakai yang cakep gitu, wah udah dandanan gitu. Tapi emang dia suka pakai daster gitu, nggak menarik. Ya suami nggak apa-apa kasih nasihat, mah kalau hari Jumat malam boleh nggak pakainya yang bagus gitu. Biar aku sedikit agak tertarik gitu sih ya gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kalau dia begitu jangan fokus. Cerita sama teman-teman lagi ngopi di kantor. Istri gue di rumah pakai daster melulu gitu. Tapi cuma itu kelemahannya, yang lainnya perfect gitu, cuma itu. Janganlah. Fokusnya harus yang positif. Kalau enggak gembala, pendeta, itu semuanya termasuk saya punya kelemahan, punya kekurangan. Saudara tanya aja istri saya, apa kelemahan Pastor Boris? Dia bisa hitung tuh, ini gitu saudara. Tapi kalau dia fokus sama kelemahan saya, bubar kami. Nggak bisa unity. Saya ngelihat juga ada pasangan-pasangan suami itu selalu mengkritik istrinya. Hal-hal yang nggak penting menurut saya. Tapi yang lainnya oke. Sehingga istri itu pahit. Ngomongin lagi. Di depan orang lagi gitu saudara. Depan orang. Kadang-kadang saya lihat tuh istrinya lagi ngomong. Ini sana, gak usah ngomong. Itu kan sakit hati istri gitu. Depan orang gitu saudara. Nggak bisa unity. Susah itu. Yang kedua, rela berkorban, nggak hitung-hitungan saudara. Nggak egois lah, jadi lebih penting dia dari gua, kira-kira gitu. Saya kalau lagi door prize di mana, di gereja atau itu ya gitu, tiba-tiba ketarik nomor saya yang keluar misalnya gitu. Atau ada hadiah kok saya yang dapat gitu. Saya biasanya lihat wajah-wajah yang pengen gitu. Nih buat kamu gitu ya. Puji Tuhan, mungkin dia berdoa. Saya pernah khotbah di satu printing kantor printing gitu besar saudara. Kalau saya sebut namanya saudara tahu gitu. Terus Natal Pak, udah berapa tahun yang lalu nih, Natal Pak, Bapak datang ya gitu. Khotbah gitu. Ditarik nomornya. Saya dapat rice cooker. Loh, dapat pendeta dapat gitu. Terus pas saya pegang, saya seperti biasa, ini kasih siapa ya Tuhan. Terus ada satu anak gadis gitu ya. Terus kasih ke dia. Terus, wah terima kasih, saya terima hadiah ini ya. Tapi saya mau kasih sama ibu ini. Dia nangis saudara, dia cerita. Rice cookernya lagi rusak. Ya kita mau rela berkorban demi, wah dia pasti, ya kalau dia mau cium, saya mungkin cium kali saudara ya, tapi segan gitu. Tapi wah kita rela berkorban, pasangan. Mungkin dia lebih penting, itu membangun unity saudara. Membangun unity. Rendah hati, udah pasti rendah hati membangun unity gitu. Misalnya ada ibu-ibu di sini mau nyekolahkan anaknya begitu. Nggak ada duit. Doa. Tuhan kasih ada universitas swasta dekat rumah gitu ya. Dikasih beasiswa full. Wah masuk ke gereja, ke Jeltim gitu ya. Cerita ada pertemuan ibu-ibu gitu. Oh sis terima kasih. Nangis kenapa aku bersyukur. Tuhan baik, anakku bisa kuliah beasiswa di universitas swasta di sini gitu ya. Ya kita sebagai orang yang dengar kan harusnya dengan rendah hati bersyukur bilang, aduh selamat ya puji Tuhan. Sis kalau ada kebutuhan tambahan bilang saya dukung. Harusnya gitu kan.
Tapi kan kalau kita sombong gitu saudara, hatinya, oh universitas swasta mana ini? Oh anakku lebih jago. Anakku dapat beasiswa di universitas luar kota. Gitu. Ada satu lagi gak mau kalah. Anakku lebih keren lagi. Anakku dapat beasiswa ke luar negeri. Wah gitu ya. Itu ibu yang tadi nangis pertama kira-kira jadinya gimana? Pasti terdiam. Aku lagi mau bersyukur sama Tuhan kok jadi dibanding-banding gitu saudara ya. Nanti kalau dia dapat berkat, dia cerita gak sama orang yang dua tadi? Enggak lah, unity bubar. Ada yang 3 lagi lebih keren, oh aku lebih keren lagi, anakku dapat beasiswa keluar angkasa, kata dia saudara. Itulah akibat sombong sampai gak masuk di akal gitu saudara. Rendah hati akan menghancurkan unity, pasti. Kesombongan menghancurkan unity, pasti saudara. Saya yakin saudara, nggak mau dekat-dekat sama orang yang ngomongnya sombong mengumbar. Orang yang dekat sama orang itu orang yang mirip, pasti. Yang suka cerita-cerita yang tadi ke angkasa, keluar angkasa, ke universe, ke galaksi lain, kuliah gitu saudara. Pasti mereka akan cocok gitu. Tapi kalau saudara mau cerita sama orang yang sombong, pasti. Yang terakhir, ampuni. Ini sebenarnya dari contoh Tuhan Yesus. Karena dia menciptakan manusia, dia perfect ya, sempurna. Dia gak perlu manusia untuk dia bahagia gitu Tuhan, dia perfect. Tapi karena luapan kasih Allah Bapa, Allah Anak, semua dijadikan lewat anaknya, gambar anaknya, luapan kasihnya yang luar biasa. Jadi kita itu luapan kasihnya saudara. Efek dari kasih Tuhan, dia ciptakan segambar serupa dengan anaknya saudara. Itulah Allah kita. Tapi karena dosa, dia karena kasih juga, daripada kita nanti spend eternity in hell, neraka, dia rela mati karena kasih juga. Dan pengampunan itu modus operandi surga, sehingga kita bisa bersatu dengan dia. Roh Kudus tinggal dalam saudara dan saya. Itulah esensinya pengampunan. Supaya bisa, Alkitab bilang, God reconcile man to God. Jesus reconcile man to God. Yesus mendamaikan manusia dan Allah. Jadi pengampunan itu adalah esensi supaya kita bisa berdamai dan kita bisa disatukan kembali, saudara. Jangan ingat-ingat kesalahan pasanganmu, jangan ingat-ingat kesalahan temanmu, ampuni. Itu akan membuat kesatuan semakin erat. Saya pernah konseling, saya pernah tahu orang-orang yang dari pacaran sampai menikah anaknya gede, berantem melulu. Saya tanya apa masalahnya, enggak ada masalah yang esensi saudara. Yang diingat hal kecil yang dulu gitu. Yang dia lupa ulang tahun mertuanya gitu. Yang dia diingat terus. Yang dulu waktu gak ada uang, dia ngasih 50.000, tapi ngasih orang tuanya 100.000, wah itu diingat terus. Jangan ingat-ingat kesalahan, ini akan merusak unity. Tuhan Yesus ngomong sendiri di kitab Ibrani kan, I remember your sins no more. Nggak ingat-ingat lagi. Boleh pemusik bantu saya? Saya tutup dengan cerita Tony Evans saudara ya, satu hamba Tuhan dari Amerika. Dia cerita gini, dia pernah pergi ke, saya nggak tahu pernah cerita di sini tapi belum kayaknya. Kalau udah nggak apa-apa saudara saya ulangin ya. Dia pernah ke rumah sakit, sekarang namanya ODGJ ya. Orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Ya kita sebutnya orang gila lah dulu ya. Gak enak orang dengan gangguan jiwa ya. Supaya enak ngomongnya saya kalau nanti ODGJ panjang, saya bilang aja orang gila gitu saudara ya. Supaya gampang ngomongnya gitu. Ya dia ke sana, dia main, mungkin ada pertemuan mau bikin pelayanan. Nah ketika dia pergi masuk ke ruangan itu, dibuka gerbangnya, terus dia ngomong-ngomong, terus berapa lama dia keluar. Ketika dia keluar dia lihat tuh ada penjaga satpamnya cuma satu di pintu luar. Tapi dia banyak orang gilanya saudara. Ada yang manjat-manjat, ada yang gimana, pokoknya ada yang badannya besar gitu ya. Agak yang menyeramkan juga gitu. Terus dia bilang sama satpam ini, Pak Satpam, Papa penjaga di sini ya? Iya. Sendiri? Iya sendiri. Gak ada teman? Gak ada. Nanti gimana kalau misalnya mereka rame-rame pukulin Bapak, mereka kabur kan kamu bisa kehilangan pekerjaan. Gak takut? Enggak katanya. Oh gak takut ya?
Nggak usah deh rame-rame, itu yang 2 yang besar badannya itu aja. Datang sama bapak, bapak dipukul, diikat, terus mereka kabur rame-rame, bapak bisa kehilangan pekerjaan. Gak takut? Enggak katanya. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa pendeta nanya? Pak Tony Evans nanya, kenapa? Kenapa kamu gak takut? Oh simple Pak Pendeta. Orang gila itu gak bersatu, kata dia. Orang gila gak bersatu. Mereka gak bisa kongko-kongko. Bro, yuk kita hajar tuh satpam. Biar kita kabur. Gak bisa bersatu. Terus saya pikir-pikir ya. Kenapa orang gila gak bersatu? Gak bisa bersatu. Karena masing-masing hidup di dunianya sendiri. Gak bisa connect gitu. Jadi kalau kita di keluarga, kita di gereja gak mau bersatu. Kita hampir sama dengan orang. Saudara yang bilang ya. Amin saudara. Jadi keluarga yuk bersatu, ada kuasa dalam kesatuan. Kita mencontoh Allah kita. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Kita nyanyi lagu tadi yuk, I Sing Praises. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised, worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh God. Shekirala bakala la 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 bakala la la, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Biar setiap mata ditutup, setiap kepala ditundukkan saudara. Tutup matamu. Termasuk saya saudara. Kau dengar firman Tuhan. Kalau tadi kau dengar firman Tuhan, di hatimu Tuhan mengingatkan, aku tuh masih dengki, aku tuh masih benci, masih dendam sama seseorang. Mungkin keluargamu, mungkin pasanganmu, mungkin orang di lingkunganmu, di gereja. Dan Tuhan ngomong sama saudara hari ini, saya mau ajak kita yuk. Jangan mau dipakai oleh si iblis lewat sakit hatimu, dendammu, dengkimu. Sehingga gak mau bersatu. Ayo lepaskan pengampunan saudara. Lepas pengampunan bagi orang itu. Sebut namanya, lepaskan pengampunan. Dan minta ampun juga saudara. Sama Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau dengan mendengar firman Tuhan tadi, engkau selalu melihat hal-hal yang negatif dari pasanganmu, dari orang tuamu, dari anak-anakmu, atau dari keluargamu. Ayo mulai hari ini lihat yang positif, lihat yang baik. Ya mungkin boleh kita sampaikan keluhan kita untuk dia menjadi lebih baik. Tapi lihat juga dia pasti punya kebaikan saudara. Biar ada unity dalam keluargamu, ada unity dalam gerejamu, dalam divisimu. Karena kesana Tuhan memerintahkan berkat saudara. Kalau engkau merasa hari-hari ini engkau melihat orang lain lebih rendah dari engkau, gak lebih penting dari engkau, ada unsur kesombongan dalam hatimu saudara. Hari ini mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau merendahkan hatiku, menganggap orang lain lebih penting, lebih perlu. Setiap mata ditutup, setiap kepala ditundukkan. Kalau itu engkau saudara, dan merasa Tuhan tolong aku, dan kau ingin doakan, taruh tangan kananmu di dada saudara. Setiap mata ditutup termasuk saya saudara. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu yang hari ini mendengar firman. Kami mau unity di keluarga, kami mau unity di gereja, kami mau unity di kantor kami Tuhan. Bahkan kalau kami jadi pemimpin di keluarga, pemimpin di kantor, pemimpin di gereja Tuhan, kami mau meneruskan spirit of unity Tuhan. Aku berdoa buat anak-anakmu, beri kekuatan, curahkan kasih-Mu Tuhan, curahkan kekuatan-Mu. Ada perubahan hari ini. Kami mau jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang mau mencontoh Tuhan. Allah Tritunggal, Allah Unity. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kuatkan. Aku tolak, aku patahkan segala ikatan-ikatan kepahitan dalam nama Yesus.
Ikatan-ikatan prejudis dalam nama Yesus. Penghakiman aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Aku berdoa biar anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan hidup dalam kerukunan. Hidup dalam kesatuan Tuhan. Karena kesanalah, kesinilah Tuhan memerintahkan berkat. Urapan-Mu berlimpah bagi anak-anak-Mu. Berkati setiap suami dan istri aku berdoa. Berkati setiap orang tua dan anak aku berdoa. Berkati keluarga-keluarga Tuhan. Ada terobosan-terobosan hari ini khususnya di tahun baru ini Tuhan. Kami melihat terobosan Tuhan di gereja-Mu Jelambar Timur, di keluarga-keluarga jemaat Jelambar Timur Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu ini selesai, tapi Roh Kudus tidak akan berhenti memulihkan, menjamah, memberkati setiap jemaat yang ada di sini. Berkati terus Bapak Gembala dan keluarga di tempat ini, semua pengerja Tuhan, semua aktivis berkati Bapak, semua divisi berkati. Gereja GBI Jelambar Timur semakin berlipat ganda, terus naik, tidak turun menjadi kepala, bukan jadi ekor Tuhan, jadi berkat bagi daerah Jelambar. Bahkan radius 10 km, 15 km dari tempat ini menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, bagimu segala kemuliaan. Syukur hormat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan, haleluya. Boleh sebelum duduk bilang kiri kanan, kita harus bersatu bro. Kita harus bersatu sis, bilang. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Mulai Januari 2024, ibadah remaja dan youth akan digabung menjadi Youth Sunday Service. Ibadah Youth Sunday Service akan diadakan pada hari Minggu, 14 Januari 2024 di Gedung 52, Lantai 2 pada pukul 12 siang. Kemudian pada hari Rabu 17 Januari 2024, para wanita kembali diundang untuk hadir dalam ibadah WBI di Gedung 52, Lantai 2 pada pukul 5 sore. Temu Kompas pada bulan Januari akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Desember 2024 di Gedung 52, Lantai 2. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang Marriage Goals in 2024 dan akan dilayani oleh Bapak Boris Manur. Pada hari Minggu 21 Januari 2024, ibadah raya akan kembali dilaksanakan pada pukul 8 pagi di Gedung 52, Lantai 3. Ibadah kali ini kita akan belajar tentang berbeda, berfungsi, dan berdampak. Dan akan dilayani oleh Ibu Heni Wirawan. Kemudian dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di Gedung 52, Lantai 2. Ibadah sekolah minggu kali ini akan belajar tentang kuatkan hati. Dan pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan dan akan membahas tentang the power of unity. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap menjadi garam dan terang dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini bagi kita semua. Seberapa banyak yang kita diberkati pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kita tetap bersatu, baik itu dalam keluarga, bergereja, dimanapun kita berada. Biarlah kita menjadi satu dalam satu tujuan, itu menyenangkan hati Tuhan ya Bapak Ibu. Saya wakil gereja tempat ini mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Boris, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat kita, gereja kami. Dan kita pun mengundang terus Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di ibadah-ibadah selanjutnya. Kita mau menjalankan persembahan kita akan dijalankan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, Bapak Ibu bisa mentransfer atau barcode di layar Bapak Ibu. Oke, kita jalankan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah menyatakan firman-Mu Tuhan pagi hari ini bagi setiap kami.
Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam dalam hati kami. Dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berkati juga Pak Boris Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu. Kiranya Kau pakai terus lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati kami. Sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Haleluya. Amin. Jalankan persembahan. Dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Ya kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami, satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Ya kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Ya kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk
satu. Katakan jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Amin. Saudaraku, pulanglah dan jadilah berkat. Jadilah satu di keluargamu, di tempat pekerjaanmu, di pelayananmu, dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jadilah agen-agen kesatuan, bukan agen-agen perpecahan. Mengampunilah, mengalahlah, dan lihatlah yang positif dari orang lain. Dan jadi berkat. Tunjukkan bahwa engkau adalah citra Allah. Tunjukkan engkau anak-anak Allah. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Dia akan melindungi dan menjaga engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan intim dengan Allah Roh Kudus itulah menyertai saudara sekalian, bahkan semua orang-orang yang kau kasihi. Kini sampai Yesus menyebut kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.